Tauhid tasawuf ini adalah kita beramal pertama untuk menghilangkan hudud, keuntungan diri, dan beramal bukan karena wujud diri. Ini sufi namanya. Kita beramal tidak melihat kepada kita yang beramal. Amal yang kita lakukan itu merupakan taufik dan inayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, bagaimana dimaklumi bahwa saya menggagas kajian tasawuf ini telah 25 tahun yang lalu, di mana sebelumnya saya adalah sebagai pimpinan pondok pesantren orang tua saya, yaitu di Darussalam. Makanya saya melihat dan merasakan bahwa perkembangan Islam ini bagi diri saya tidak ada peningkatan. Jadi pada waktu itu banyak murid-murid saya, hampir seluruh Aceh, hanya saya membaca kitab-kitab lama, yaitu membahas dengan ilmu kesufian, ilmu tarekat dan sufi, tasawuf, ilmu hakikat, yaitu kesufian. Dengan demikian saya mengajar murid-murid yang bertarekat supaya dapat memahami dan juga dapat mengamalkan. Maka dengan demikian, maka saya terangkat. Pada terangkat artinya saya dimudahkan oleh Allah dalam segala hal, baik dari segi ekonomi dan juga dari jamaah dan pengaruh. Gak dapat saya sampaikan kajian tasawuf ini bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri, di Malaysia, bukan hanya di Aceh, tapi juga di Sulawesi dan di Jawa. Baru-baru ini diundang ke Ternate. Para jamaah sekalian, adapun untuk Aceh, saya berulang-ulang tiap bulan, tapi sampai hari ini baik pimpinan-pimpinan pesantren Aceh dan MPU Aceh menyalahkan saya dan menuduh bahwa ajaran ini ajaran yang sesat, hingga kalau ada acara-acara seperti ini, ada surat dari MPU tidak boleh diadakan. Jadi saya juga terima kasihnya bahwa di Oleh Karing, seperti kita lihat banyak jemaah, tapi dapat disampaikan ajaran tauhid tasawuf dan kesucian. Para hadirin hadirat, makanya konflik ini terjadi daripada penyampaian Abdul Karim Al-Jili. Itu Qutbuddin, orang sufi besar. Dia mengatakan, katakan olehmu hai Muhammad, dianya engkau adalah Allah. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini menyampaikan dia orang sufi untuk menerangkan hakikat. Hakikatmu Muhammad adalah Allah.
Hakikat insan ini adalah bukan untuk menerangkan akidah. Kalau itu menerangkan akidah, mengartikan Muhammad itu jadi Allah, itu salah. Berarti kita telah menjadikan Muhammad jadi Allah. Tetapi ambilkan diri orang sufi untuk menerangkan hakikat. Hakikat Muhammad, hakikat insan ini adalah makna hakikat. Hakikat perbuatanmu adalah dari Allah. Hakikat sifat kemauanmu dari Allah. Hakikat danmu, wujudmu itu dari Allah. Jadi kita tidak bisa bergerak diam kalau tidak diizinkan. Kita tidak bisa berkemauan kalau tidak ada dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasya'una illa ma syaa'. Tidak kamu kehendaki melainkan. Jadi hakikat ini adalah merupakan penjabaran dari rukun agama kita yang ketiga. Agama terdiri daripada 3 rukun. Pertama adalah Islam, menjunjung tinggi perintah dan larangan. Kemudian iman, mempercayakan, membenarkan ada Allah dan Rasul, ada sifat-sifat keduanya. Ketiga, ihsan. Ihsan ini anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti bahwa engkau melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, kita tidak teringat lagi kepada diri. Jangankan melihat Allah, melihat harimau, kita lupa kepada diri. Apalagi melihat Allah. Melihat sifat kebesaran Allah, sifat kebagusan Allah, sifat jamal dan jalalnya. Sehingga kita lupa selain Allah dan diri kita sendiri. Putus sangkutan hati kita dengan selain Allah dan dengan diri kita. Baru kita bersambung dengan Allah, baru kita dapat bermakrifat. Artinya kita bersama Allah, setelah kita fana, makanya seluruh kemauan kita, seluruh perbuatan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah paham ihsan, kesucian dan hakikat. Jadi makanya oleh ulama-ulama kita, baik di pesantren atau NPU, dia mendakwakan kalau kita sudah hilang, tidak teringat lagi diri kita, sudah kita berhakikat, kita sudah jadi Allah. Nah itu dari mereka NPU dan juga bagi mereka ulama-ulama pesantren. Padahal tidak, kalau kita sudah tidak ada terlihat lagi ada, maka ada kita ini kembali kepada Allah. Ya Allah, kita ada, kita ini tetap ada makna, tidak ada sama sekali. Supaya hilang anania dalam diri kita, supaya hilang wujud diri, supaya hilang kesombongan. Tadi orang sufi mengatakan, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabi, jalan untukmu hidayahnya, suluk rakan tarikat sufi. Kalau kita selalu mengingat wujud diri kita, perbuatan kita, sifat kita, ilmu kita, pengaruh kita, jadi ini berbahaya. Kita harus dapat menghilangkan yang demikian. Karena itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau kita bisa memutuskan ingatan kepada lain Allah dan kepada diri kita, kita sudah bersambung dengan Allah, sudah dapat kita bermakrifat. Jadi para jamaah sekalian, ajaran tasawuf dan kesucian ini saya latih-latih dan saya amalkan sedikit-sedikit, maka saya terangkat. Terangkat artinya maka
bisa dikenal dan diterima baik oleh umat, baik di Jawa dan juga di Sulawesi dan juga di Malaysia. Tetapi di Aceh ini saya heran, mengapa terjadi seperti ini? Oleh Nova, gubernur dulu mengusulkan supaya ada dialog. Jadi datang MPU membuat tausiah, tidak boleh ada radit seribe, tidak ada boleh ajaran tasawuf kesufian. Jadi oleh Nova, gubernur tausiah itu tidak diterima. Saya dipanggil oleh Kajati bersama dengan Indah Aceh, saya diharapkan supaya bisa dialog. Tadi kita mengadakan dialog, mereka tidak datang. Mereka mengadakan dialog, tidak ada. Tadi fitnah terjadi di dalam masyarakat. Jadi kesimpulan, ulama-ulama Aceh dan MPU Aceh tidak memahami hakikat makrifat. Mereka itu paham, yaitu mengenai syariat, akidah, dan hukum syara. Jadi kalau kita paham sekedar akidah dan hukum syara, itu syariat namanya. Kalau kita paham bagaimana menyangkutkan hati hudur pada Allah, terlihat keberadaan Allah, sifat jamal dan jalalnya, sehingga kita lupa kepada lainnya, kita dapat bermakrifat, itu hakikat namanya. Jadi syariat dan hakikat ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita hanya bersyariat, fasik. Kalau kita berhakikat, zendek. Jadi syariat dan hakikat ini baru kita tahqiq. Jadi kalau Aceh meninggalkan ajaran hakikat dan kesufian, Aceh ini tidak bisa aman. Maknanya selalu berbenturan antara ulama dengan ulama, antara pemerintah dengan rakyat, benturan selalu. Walau kita saksikan sekarang, ulama-ulama kita berlomba-lomba untuk membuat partai PAS, partai Aceh Sejahtera. Kalau Abu membuat partai PAS juga, partai aliran sufi. Kali dari itu, makanya timbullah inisiatif dari orang-orang PA minta supaya ada wali agama. Nah, jadi kalau wali nagro itu sudah ada. Wali nagro ini untuk mengurus ekonomi hasil Aceh supaya dapat dimanfaatkan oleh Aceh. Tapi kalau umpamanya wali agama membina bagaimana supaya bisa berakhlak baik, bagaimana supaya bisa beribadat baik, supaya bisa berakidah baik, supaya dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, tauhid zati, lepas dari kesyirikan dan kenifakan. Kalau kita bisa bermakrifat dengan tauhid zati itu hakiki, berarti kita bisa hidup bersama Allah. Kita tidak tersangkut dengan asbab, dengan alam ini. Karena Allah itu lebih dekat kepada kita daripada alam dan asbab. Jadi kita diurus oleh Allah seluruh keperluan kehidupan. Jadi makanya kami mengharapkan supaya kita masuk partai PAS, partai aliran sufi. Makna sufi ini tidak berpisah-pisah dengan Allah. Makna sufi tidak berpisah dengan Allah. Berbeda tasawuf. Tidak ada sifat-sifat nafsu yang jelek melengket dalam diri kita. Kalau sufi kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita di mana saja kita selalu teringat Allah, kembali kepada Allah. Kita bisa bertawakal, kita bisa bermurakabah, dan bisa ikhlas, dan bisa istiqamah dalam kita beribadah, dan bisa kita berakhlak, berkasih sayang
Kita tidak membeda-bedakan dalam gaul, baik dengan orang fasik, dengan orang maksiat, dengan orang taat, dengan orang alim. Kita tahu itu dari Allah. Bagaimana kita mendekatinya supaya dia menjadi hamba Allah yang baik. Para jamaah sekalian, mana Engkau Cukri ini? Engkau Cukri? Supaya apa ditulis, apa penyampaian guru kami ada pertanyaan, silakan. Oh ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti dan mendengar semua penjelasan Abuya tentang tasawuf, yang diantara lain bahwa ini bersumber ya dari ajaran ihsan. Sama-sama kita tahu bahwa rukun agama itu ada 3, ada iman, Islam, dan ihsan. Bersumber dari iman timbullah penjelasan tentang tauhid akidah. Bersumber dari Islam timbullah ilmu fikih. Dan dengar tentang rukun dan syarat. Sumber atau tafsir daripada ihsan itu lahirlah tasawuf dan kesufian. Dan banyak lagi penjelasan Abuya tentang kenapa para ulama Aceh menentang dan menyesatkan bahkan tentang apa yang dibawa ini. Aneh sekali, padahal ajaran ini wajib disampaikan supaya hilang syirik khafi di dalam batin kita. Tentu banyak lagi yang disampaikan oleh Abuya sehingga kita sudah dapat memahami dengan baik. Tapi pada kesempatan malam ini kita diberikan kesempatan oleh Abuya untuk memberikan pertanyaan. Barangkali ada para jamaah yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang yang belum dipahami. Insya Allah nanti Abuya akan memberikan pencerahan dan jawaban kepada kita semua. Jamil. Ya. Yang ada di Aceh, yang ada di Aceh, Dinas Syariat Islam, Dinas Syariat Islam. Oh ya. Ini hadir bersama kita Bapak Ridwan, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tapi belum ada dinas hakikat. Kita minta pada beliau mungkin tambahan atau tanggapan atau pertanyaan dan beliau kita persilakan. Terima kasih Abuya. Kita bersyukur tadi Abuya sudah menjelaskan betapa pentingnya sufi ini, yaitu membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan itu sebenarnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menganggap ini sesuatu yang sangat penting karena kebersihan hati dan hilangnya kesyirikan ini merupakan kunci keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Tadi Abuya juga menyampaikan bahwa ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka kita sudah bisa meninggalkan yang haram. Karena sesungguhnya musibah terbesar itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa membersihkan dirinya dengan kesucian ini. Tapi Abu yang mungkin bisa dijelaskan lagi supaya kita semua bisa lebih yakin sebenarnya bagaimana hakikat daripada pembersihan hati ini dalam konteks tauhid sufi ini ya Bu ya, supaya jangan ada yang salah paham.
Jadi supaya lebih yakin, lebih kuat, lebih mantap pemahaman kita tentang tauhid sufi ini, begitu membersihkan kita daripada kesyirikan yang ada di dalam hati kita. Kita bisa lebih dekat, lebih khusus menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikat segala-galanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan apakah kita nanti bisa diterima oleh Allah kalau kita tidak membersihkan diri kita, tidak membersihkan jiwa kita? Bagaimana mungkin bisa kita kembali kepada Allah? Hanya orang-orang yang bersih sajalah yang selalu bersama Allah di dunia, dan insya Allah akan diterima Allah juga nanti di akhirat. Mohon penjelasannya, Betul. Dan dua lagi. Terima kasih Bapak Ridwan. Ini orang bersih hati ini. Saya sudah kenal lama dengan beliau. Maka beliau bertanya supaya tauhid tasawuf itu melekat di hati, itu langkah-langkah pertamanya harus membersihkan sifat-sifat tercela itu. Bagaimana lebih jelas pembersihan hati itu pertanyaan apakah di sekitar, insya Allah nanti akan diberikan jawaban oleh Abu ya. Baik, dalam kesempatan ini juga kita berikan bagi untuk 1-2 orang untuk menambah pertanyaan sekalian akan dijawab oleh Abu ya. Silakan Bapak-bapak. Dari mana-mana ya, cuma yang tuh. Ibu-ibu juga boleh. Pak Edi. Pak Edi. Iya Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dan nikmat Dia kita berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mendengarkan tausiah dan mauidhah dari mursyid kita Abu Yasin Jaman Muhammad Khalil. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kalimat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena antara beliau kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Yang kita muliakan dan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah, Abu Ya, dan seluruh para jemaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya dimintakan untuk menyampaikan pertanyaan. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu mau saya sampaikan juga, tapi sudah belum beliau, sudah terlangkahi beliau. Namun demikian, satu hal yang masih mengganggu pikiran saya, kenapa sampai saat ini yang dipahami oleh para ulama kita bahwa tauhid itu hanya tauhid yang harus kita pahami tentang sifat-sifat Allah yang 20 sampai kepada tingkat yang paling tinggi, itu juga yang diajarkan dan itu yang dipahamkan. Sedangkan yang kita terima dari Abu Ya tentang tauhid tersebut tidak pernah disinggung oleh mereka, oleh para guru-guru yang lain. Saya telah mendengar para guru yang lain tidak pernah ada bahwa tauhid itu tingkatannya bertingkat-tingkat sampai kepada khawasul khawas katanya. Awalnya saya bingung juga, apa tuh khawasul khawas? Apa tuh khawas? Nah, ini yang membuat saya hampir menjadi pikiran. Namun sampai saat ini saya masih kurang paling meningkat pengalaman saya, pengetahuan saya tentang itu. Mungkin jamaah yang lain lebih paham dari saya, tetapi bukan berarti saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Abu Ya. Saya sangat setuju.
Karena dari lama saya mempelajari dan membaca tentang pembersihan hati. Saya setelah membaca kitab Ihya'ul-Ulumuddin Ibnu Tamat baru separuh. Juga Siratus Shalihin sudah saya baca. Namun pemahaman saya hanya terbatas tentang apa yang disampaikan di buku tersebut, belum dapat sepenuhnya saya pahami. Dan alhamdulillah itu dapat saya dapati semua dari Abu Syukri. Mudah-mudahan beliau juga dapat itu dari Allah SWT. Abu ya, itu seperti yang tadi, mohon tadi penjelasan tentang apa itu tauhid tasawuf yang sebenarnya, karena sampai saat ini kita masih disesatkan oleh ulama-ulama dari kita. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edianto, beliau jamaah yang sangat istiqamah dengan Abuya dan sudah suluk juga di Labuhan Haji beberapa kali dan sering berkunjung ke Abuya. Ini mau puasa ini ya, mudah-mudahan jamaah harus masuk suluk. Nah, bulan puasa ini sudah dekat, usahakan paling kurang 10 hari bisa ikut dengan Pak Edi suluk di Labuhan Haji. Kalau nggak ada suluk, ini tauhid tasawuf, tauhid sufi ini wawasan aja, ngomong kosong ini. Maka perlu banyak zikir seperti disampaikan oleh Pak Kadis kita tadi. Pertanyaan Pak Edi sangat bagus sekali dan sangat penting menurut saya, bahwa memang betul begitu bahwa tauhid itu ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kita mendengar dari Abuya, membaca dari karya-karya ulama sufi, ada istilah tauhid awam, yaitu ternyata akidah Ahlussunnah berada di sini. Yang kedua tauhid khawas, ada juga istilah tauhid khawasul khawas. Barangkali juga ada istilah lain, tauhid alam, tauhid tasawuf, dan tauhid sufi. Mungkin ini pula maksudnya daripada ainul yakin dan hakul yakin. Semua ada faedah masing-masing. Seperti syirik khafi itu tidak bisa hilang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan dari Pak Edi, kenapa para ulama hanya akidah aja yang mereka jelaskan? Kenapa tidak pernah menyinggung tauhid khawas? Padahal sangat penting. Kenapa tidak menyinggung tauhid khawasul khawas? Karena dengan tauhid khawasul khawas itu syaitan dan hawa nafsu baru bisa tunduk kepada kita. Begitu Abuya selalu menjelaskan. Kenapa selain MPKT tidak mengangkat ini, bahkan sebahagian mereka menuduh ajaran ini adalah menyesatkan masyarakat. Baik, satu orang lagi, ya, kecuali ya, ada Umar, anggota calon anggota DPR dari Partai Golkar, kepada Golkar di Boston. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada guru kami Abuya dan guru kami semua yang hadir di sini, tokoh masyarakat, Bapak Polsek dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan saya pada malam yang berbahagia ini Abuya, ini baru saja kita siap menyelesaikan pesta demokrasi atau pemilu. Namun hari ini kita dengar Abuya di masyarakat, banyak masyarakat kita kena dalam riba, ar-rashi wal murtashi finnar. Banyak terjadi di masyarakat kita Abuya, padahal masyarakat selalu berzikir, salat dan ikut majelis ilmu. Namun mereka
terpengaruh dengan harta tersebut. Karena di setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang layak di sisinya. Bagaimana Abuya cara kita menghapus ini semua agar kebaikan muncul kembali dan MPTT berseri-seri di muka bumi? Amin ya rabbal alamin. Sekian pertanyaan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panglima. Nanti pengunjung ayo jadi ada masyarakat so yang itu dulu kan untuk salehnya itu lo tajam drone ya itu saleh drone itu apa drone sebelum drone jadi dia tak pengen ini tidak disetujui oleh Panglima Muda ini bagaimana beliau mengobatinya supaya masyarakat kita jauh dari hal-hal seperti ini. Terima kasih Panglima atas pertanyaan yang sangat penting dan bagus sekali. Ada Buya, kita persilakan untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Baiklah, dengan pertanyaan yang bagus itu ya, dari Pak Ridwan dan juga dari Pak Edi, dari Panglima Muda kita. Tadi untuk menjawab Pak Ridwan, tauhid tasawuf ini adalah kita beramal pertama untuk menghilangkan hudud, keuntungan diri. Tadi amal-amal kita bukan untuk keuntungan diri beribadat. Keuntungan diri artinya tidak ikhlas, mencari imbalan. Baik imbalan itu imbalan di dunia ini, juga imbalan di akhirat. Kita sembahyang bukan untuk cari surga, untuk mendapat bidadari, untuk dapat penghargaan dari orang-orang. Jadi tauhid tasawuf ini beramal tidak untuk keuntungan diri. Jadi beramal tidak keuntungan diri itu tasawuf. Dan beramal bukan karena wujud diri. Ini sufi namanya. Kita beramal tidak melihat kepada kita yang beramal. Amal yang kita lakukan itu merupakan taufik dan inayah Allah. Allah yang melakukan, kita berdiri, kita duduk, kita membaca Fatihah dan lainnya. Bukan kita. Karena kita ini tidak ada daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Tadi beramal bukan karena wujud diri. Beramal karena bukan untuk keuntungan diri. Jadi itulah tujuan daripada ajaran tasawuf dan kesufian ini. Jadi kalau kita beramal bukan karena keuntungan diri, bukan karena wujud diri, karena Allah zat semata-mata, maka kita beramal. Jadi kita tidak bangga dengan amalan kita. Kita tidak ada merasa kita lebih dengan amalan kita. Karena amal itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti Pak Ridwan bisa beramal bukan karena keuntungan diri, bukan karena wujud diri, berarti Pak Ridwan telah mengamalkan ajaran tasawuf dan kesufian. Dan yang kedua dari Pak Edi, itu Pak Edi, kalau tauhid kalam, tauhid akidah, mengenal Allah dengan sifatnya yang 20 wajib, mustahil 20 harus satu. Itu adalah membicarakan iman. Jadi kalau kita membicarakan ihsan, kita tidak cukup dengan tauhid akidah. Kita harus ditingkatkan dengan tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Tauhid akidah sekedar kita mengetahui Allah dan sifatnya.
ilmu yakin. Tapi kalau kita tauhid tasawuf, kita mendapatkan ainul yakin. Nyata Allah itu bersifat seperti itu. Itu tauhid hati. Tauhid akidah, tauhid akal. Jadi akidah kita bukan sekedar akal, tapi juga telah dapat kita berakidah sampai ke hati. Nyata Allah dan sifatnya dalam diri kita, sehingga kita tidak ragu-ragu mengenai rezeki. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Jadi kita dapat mengembalikan semua kepada Allah. Baik mengenai rezeki dan lainnya. Karena Allah yang memberi bekas perbuatannya. Allah yang menentukan sifatnya. Dari Allah semua sudah mendapat ainul yakin. Jadi untuk kita bisa dekat dengan Allah, sehingga terlihat keberadaan Allah dan sifatnya adalah dengan tauhid tasawuf atau tauhid khawas. Kalau Bapak Edi bisa memutuskan atau menghilangkan selain Allah dalam batin Pak Edi sudah naik daripada orang awam kepada khawas. Sudah naik kepada makam wali. Jadi seluruh keperluan, kepentingan kita dipersiapkan Allah. Adapun tauhid khawasul khawas, berarti bukan kita yang mentauhidkan, tetapi Allah yang mentauhidkan dirinya. Sesuai dengan firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Setelah kita fana, maka Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Karena nantinya kita dikembalikan kepada Allah, kepada makam baka, berarti kita kekal dengan Allah. Itu adalah tauhid sufi, tauhid khawasul khawas. Jadi makanya perlu kita berzikir supaya hudur Allah, terlihat keberadaan Allah itu dalam batin. Perlu kita suluk supaya jangan ada wujud selain Allah di dalam batin kita. Hanya Allah. Diri kita hilang di dalam wujudnya. Maka itulah ajaran daripada tauhid sufi atau tauhid khawasul khawas. Dan yang ketiga yaitu pertanyaan dari anak muda Panglima. Jadi di dalam kita pilkada nih, kalau sedikit uang yang kita berikan kita tidak dapat untuk menjadi anggota DPRK atau anggota DPRA. Dia harus banyak uang. Orang yang banyak uang itu yang dapat. Jadi memberikan itu bukan dikatakan itu sogok. Sogok atau murtaji kita dalam perkara bahwa kita ini perkara kita ini yang kita ajukan itu tidak benar, tidak atas yang hak. Maka kita sogok hakim supaya kita dari yang tidak benar menjadi benar. Itu adalah sogok namanya. Tapi kalau dia memberikan dalam perkara ini, itu kan dunia harus dengan dunia. Itu bukan dikatakan sogok. Jadi Ali Akbar ada mencalonkan diri baru ini. Ada duit. Enggak ada. Cuma kita tidak berjanji. Orang berikan terima, kita tidak berjanji. Terima saja pemberian orang. Jadi itu tidak dikatakan sogok. Itu terima kasih. Terima kasih. Cuma inilah barangkali penjawaban dari saya, mudah-mudahan karena sogok ini bahwa kita berada dalam salah, kita sogok supaya kita
mendapat yang benar, tidak salah lagi, itu sogoh. Tapi kalau memberikan pamannya diberikan untuk kita dipilih, cuma kita tidak berjanji, tidak berjanji, tidak berjanji. Terima saja terus. Ada di antaranya kita ini ada DPRK atau tasawuf. Ada yang hadir ini, Bapak Arifin. Ada. Bapak Arifin mana? Ada lah. Pak Arifin. Ada memberikan uang kepada kawan. Hah? Tidak ada. Uang nggak ada. Itu mulut sekali. Tidak ada memberikan tapi dapat. Luar biasa. Cuma barangkali demikian sajalah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak yang kurang dari penjawaban saya juga banyak minta maaf. Supaya di Aceh ini ulama-ulama kita harapkan harus tahu hakikat. Harus tahu hakikat. Kita berpikir sekedar syariat. Hakikat ada lagi akal pikir kita. Kita kembali kepada Allah. Kita istirahat daripada berpikir untuk kita mendapatkan hakikat dan makrifat. Jadi kita walaupun banyak pekerjaan kita, tapi kita selalu istirahat dengan hakikat dan makrifat. Jadi kita tidak ada sibuk. Semua yang kita sibuk, inilah keimanan kita, ibadat kita. Hakikat kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita bisa istirahat. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan ulama-ulama kita juga harus paham hakikat dan makrifat supaya kita bisa hidup bersama, jangan jelek menjelekkan dan jangan tuding menuding. Jadi insya Allah maka kita akan angkat yaitu partai PAS, partai aliran sufi. Sekian dan demikian. Jadi kita berzikir.